Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu senantiasa dalam keadaan sehat-sehat. Amin. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, sebelum kita memulai ibadat kompletorium kita pada hari ini, Senin malam, saya mau mengajak Bapak Ibu saudara-saudari bermenung tentang bacaan Injil hari ini. Bacaan Injil hari ini, Bapak Ibu, diambil dari Yohanes bab 6 ayat 22 sampai dengan ayat 29. Ini berbicara tentang orang banyak yang mencari Yesus. Orang banyak yang mencari Yesus. Mengapa orang banyak mencari Yesus? Kalau kita kembali ke belakang, orang banyak mencari Yesus ialah karena Yesus memberi mereka makan. Di bab 6 ayat 1 dikisahkan bahwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Jadi inilah alasan mengapa orang banyak mencari Yesus, ialah karena Yesus telah mengenyangkan perut mereka, memberi mereka makan, memberi atau memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tampaknya Bapak Ibu saudara-saudari, mereka baik, mereka mencari Yesus. Tetapi bila kita renungkan dan kita temukan jawaban atau kata-kata yang diberikan oleh Yesus bagi orang banyak ini, kita akan tahu apa, kita akan memahami betapa dangkalnya motivasi orang yang mencari Yesus itu. Mengapa saya katakan dangkal? Karena mereka mencari Yesus hanya sejauh memenuhi kebutuhan fisik mereka. Mereka mencari Yesus dengan harapan Yesus akan memberi mereka makan. Mereka mencari Yesus dengan harapan Yesus akan memenuhi kebutuhan fisik mereka. Maka Yesus begitu berjumpa dengan mereka, langsung memberi jawaban seperti ini. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Artinya, Yesus mengajak atau menyuruh mereka mencari Dia bukan karena Dia memberi mereka makan secara fisik, mengenyangkan perut mereka, tetapi hendaknya mereka mencari Yesus karena memang mereka sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, bahwa Yesuslah Putra Allah, bahwa Yesuslah utusan Allah. Di ayat 29 itu akan secara eksplisit dikatakan, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Artinya, hendaklah kita atau mereka yang mencari Yesus itu datang kepada Yesus bukan semata-mata untuk dipenuhi kebutuhan fisiknya, tetapi karena memang mereka percaya bahwa Yesuslah Putra Allah, Yesuslah utusan Allah, Yesuslah yang akan memberi mereka keselamatan. Hanya di dalam Yesuslah mereka ditebus, hanya di dalam Yesuslah mereka akan memperoleh kehidupan yang kekal. Biasa
dalam kehidupan kita secara manusiawi, apabila kita sudah mendapat sesuatu dari orang-orang tertentu, maka kita akan berkerumun ke sana. Tetapi selekas dari situ, setelah itu selesai, mereka kemudian lalu meninggalkannya sendirian. Mereka lalu kemudian membiarkannya sendirian. Itu nyata. Hal seperti itu sangat manusiawi. Tetapi kita sebagai murid-murid Yesus tidak dianjurkan oleh Yesus seperti itu. Artinya apa? Dalam situasi apapun, dalam situasi dan kondisi apapun, kita harus tetap beriman kepada Yesus. Kita harus tetap memegang tangan Yesus. Kita harus tetap mengokohkan iman kita kepada Yesus dalam situasi dan kondisi apapun. Jadi, bukan hanya ketika kita merasakan bahagia, bukan hanya ketika kita merasakan senang, tidak. Tetapi dalam situasi apapun, kita harus selalu bersama-sama dengan Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudari, kita diharapkan menjadi murid-murid Kristus, putra-putri Kristus yang mengimani Dia dalam situasi dan dalam kondisi apapun. Kita harus tetap yakin dan percaya bahwa hanya di dalam Dialah kita memperoleh keselamatan, hanya di dalam Dialah kita memperoleh penebusan, hanya di dalam Dialah kita memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, demikianlah permenungan singkat kita dari bacaan Injil hari ini. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, kita melanjutkannya dengan ibadat kompletorium. Tetapi sebelum kita melanjutkan dengan ibadat kompletorium, mari kita kembali menyapa saudara-saudari kita yang pada hari ini berulang tahun. Kami mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Bapak Ibu, saudara-saudari. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Amin. Amin. Saya secara khusus menyapa adik saya, Suster Eufrasia, yang pada hari ini juga merayakan hari ulang tahunnya. Selamat sejahtera, sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Semoga setia selalu dalam panggilan Tuhan, tetaplah rendah hati dan berkarya di kebun anggur Tuhan, membuat hidup kita menjadi rahmat dan berkat bagi sesama. Amin. Amin. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita menyiapkan hati dan budi kita. Kita ambil sikap berdoa yang baik. Kita memulai ibadat kompletorium. Ya Allah, bersegeralah menolong aku. Tuhan, perhatikanlah hamba-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria,
kepada para rasul, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Tuhan Allah kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Menjelang datangnya malam, kami menghadap wajah-Mu untuk mengaturkan salam, sambil mohon doa restu. Sambutlah dalam tangan-Mu hidup serta segalanya. Simpanlah dalam hati-Mu harapan kami semua. Ya Allah Bapa Surgawi, bersama Putra dan Roh-Mu, kabulkanlah doa kami sekarang serta selalu. Amin. Tuhan, Engkau sabar dan penuh kasih setia. Dengarkanlah doaku ya Tuhan, jawablah aku, sebab aku miskin dan bersengsara. Peliharalah aku karena aku mengasihi Engkau. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkaulah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan. Kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Gembirakanlah hati hamba-Mu, sebab kepadamu-lah kuarahkan hatiku, ya Tuhan. Sebab Engkau baik hati dan suka mengampuni, ya Tuhanku. Engkau penuh kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakan aku berseru kepadamu, sebab Engkau pasti menjawab aku. Tidak ada dewata yang menyamai Engkau, ya Tuhanku. Tak ada karya yang setara dengan karya-Mu. Segala bangsa akan datang menyembah Engkau dan akan memuliakan nama-Mu, ya Tuhanku. Sungguh agung Engkau dan megah karya-Mu. Engkaulah Allah dan tiada lain. Ajarkanlah ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan, agar aku hidup setia dan takwa dengan sebulat hati. Aku bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, ya Allah Tuhanku, dan memuji dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setia-Mu berlimpah terhadapku. Engkau melepaskan dagu dari alam maut. Ya Allah, orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku. Segerombolan orang sombong ingin mencabut nyawaku. Mereka tidak mengindahkan Dikau. Tetapi Engkaulah Allah penyayang dan pengasih, Tuhan yang sabar, penuh kasih dan setia. Perhatikan dan kasihanilah aku. Curahkanlah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu, dan selamatkanlah putra sahayamu. Nyatakanlah suatu tanda kebaikan bagiku, supaya musuhku melihatnya dan menjadi malu. Semoga Engkau menolong dan menghibur aku, ya Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan, Engkau sabar dan penuh kasih setia. Bacaan singkat diambil dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, bab 5 ayat 9 sampai 10. Kita ditetapkan Allah untuk memperoleh keselamatan demi Tuhan kita Yesus Kristus. Kristus telah wafat untuk kita, supaya kita tetap hidup bersatu dengan Dia, baik waktu berjaga maupun waktu tidur. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dalam tangan-Mu kuserahkan diriku, ya Tuhan penyelamatku. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan diriku, ya Tuhan penyelamatku. Engkaulah penebusku, ya Allah yang benar, ya Tuhan penyelamatku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan diriku, ya Tuhan penyelamatku. Berkatilah kami ya Tuhan, bila kami berjaga. Lindungilah kami bila kami tidur. Semoga kami berjaga bersama Kristus dan beristirahat dalam damai. Sekarang Tuhan, perkenankanlah hamba-Mu berpulang dalam damai sejahtera menurut sabda-Mu. Sebab aku telah melihat keselamatan-Mu yang Kau sediakan di hadapan segala bangsa. Cahaya untuk menerangi para bangsa dan kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Berkatilah kami ya Tuhan, bila kami berjaga. Lindungilah kami bila kami tidur. Semoga kami berjaga bersama Kristus dan beristirahat dalam damai. Marilah berdoa. Ya Tuhan, berilah kami istirahat yang menyegarkan badan. Semoga benih sabda-Mu yang kami taburkan dalam kegiatan kami pada hari ini,
Kau tumbuhkan sampai berbuah masak bagi panenanmu yang abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Bapak Ibu, Saudara-saudari, seluruh aktivitas dan kegiatan kita pada hari ini yang telah kita kerjakan, seluruh keinginan kita di hari-hari yang akan datang, dan terutama istirahat kita pada malam hari ini, senantiasa dilindungi, diberkati, dijagai oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian ibadat kompletorium kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat beristirahat, selamat tidur. Semoga rahmat dan damai sejahtera Tuhan senantiasa melingkupi, menyelimuti Bapak Ibu saudara-saudari dalam istirahat malam ini. Terima kasih atas kebersamaan kita. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku.